Ntar dulu ya, kita keluar dulu. Aduh, goyang-goyang guys. Iya 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 iya. Ya guys, tadi gua habis perpanjang SIM ya guys. Perpanjang SIM A dan C di Tamini Square. Yo, terima kasih kembali. Tadinya tuh sempet galau karena gua sempet cari-cari tahu kan, riset-riset gitulah di internet. Di Google bisnisnya itu ada beberapa masyarakat, ada beberapa orang yang kayak komplain gitu kan di tempat tadi yang gue kunjungin gitu kan. Katanya ada yang ditembak lah biayanya, ada yang segini, ada yang segitu gitu kan. Kok nggak ada angka pasti ya gitu kan. Terus akhirnya gue cari-cari tahu lagi di tempat lain, which is SIM keliling. Karena KTP gue KTP Kabupaten Bekasi, jadi gue agak dibilang ya lumayan males ya kalau misalnya harus ngurus kayak beginian, harus ke Kabupaten Bekasi gitu kan ya. Nah jadi gue cari-cari tahu, ketemulah itu yang online, apa namanya, di Korlantas Polri kan ada SIM keliling tuh. SIM keliling adanya di Universitas Trilogi Kalibata kalau untuk daerah Jakarta kan. Terus ada lagi di Cakung, mall apa gitu, Cakung kan. Nah yang paling dekat adalah Kalibata, kampus Trilogi Kalibata. Nah di situ juga gue ngelihat kayak ya ada beberapa masyarakat, warga lah yang kayak nulis ulasan di sana gitu kan. Ya intinya sama sih, ada yang kena biayanya sekian, ada yang sekian, kok beda-beda gitu. Misalnya padahal gue ngeliat nih, misalnya dia bikin SIM A harganya sekian, biayanya bukan harga ya, biayanya sekian. Terus SIM C biayanya sekian. Terus SIM A dan SIM C biayanya sekian gitu kan. Sampai salah satu yang nulis ulasan itu dia nyebut sampai 400 something gitu kan. Nah terus akhirnya gue mikir gimana ya biar gue perpanjang SIM tapi nggak gede budgetnya gitu kan, terus nggak perlu jauh-jauh ke Kabupaten Bekasi gitu kan. Ya udah coba deh gue cari tahu. Nah tadinya sempat mau ke sana kan, sempat mau ke apa sih namanya, sempat mau ke Kalibata, kampus Trilogi Kalibata, SIM keliling kan. Cuma gue lihat-lihat lagi, waduh ternyata dibatasin gitu kan. Ada salah satu komentar lah gitu, katanya dibatasin 20 kalau nggak salah ya, 20, which is gue ngerasa kayaknya orang ngurus SIM itu bakal membludak deh gitu kan. Jadi akhirnya gue mikir udahlah yang pasti-pasti aja gitu kan. Nah salah satunya yang pasti menurut gue adalah itu ya, gerai SIM A dan C di apa namanya, Tamini Square yang terdekat dari tempat gue. Walaupun kedua tempat tersebut memiliki ulasan yang kurang begitu bagus ya. Akhirnya gue memutuskan dong, ya udahlah, toh dua-duanya sama nih ulasannya kan.
Terus gue memutuskan untuk ke Tamini Square. Udah, Tamini Square fix gitu kan. Akhirnya gue cari-cari tahu lagi di ulasannya itu untuk di Tamini Square, tes psikologinya itu 60.000. Terus gue cari-cari tahu lagi untuk tes psikologi elektronik itu cuma 30 something, which is lebih murah dong, setengahnya ya kan. Ya udah, gue akhirnya tes psikologi yang elektronik gitu kan, lewat internet gitu. Jadi gue tes lumayan sih lama, soalnya banyak banget kan. Udah kelar hasilnya, singkat cerita kelar hasilnya keluar. Terus ya udah dicetak, dibawa nanti ke tempat pengurusan SIM-nya gitu kan. Nah, dalam hal ini kan gue milihnya itu kan gerai SIM AC di Tamini Square kan. Ya udah, gue bawa ke sono. Pokoknya elektronik psikologi tes gitulah, FC. Nah, terus setelah psikotes kita melakukan pendaftaran di loketnya itu, SIM A dan C gerai yang di Tamini Square. Nah, setelah nanti kan dikasih kayak kertas gitu kan untuk diisi. Nah, itu kita isi, terus baru tes kesehatan. Nah, tes kesehatan, jadi di bagian tes kesehatan cuma ditanya berat badannya aja, terus ya itu di tensi sama mereka. Terus tes buta warna. Jadi ada ada salah satu buku gitulah, kayak album foto gitu, dibuka, gue disuruh lihat di situ ada angka berapa yang tertulis. Ya gue baca di situ, ya alhamdulillah kan gue nggak buta warna ya. Jadi semua angka yang tercantum di situ di alat tes buta warnanya itu bisa terbaca gitu kan. Terus udah kelar, berkas lengkap, dibalikin lagi ke loket kan. Jadi diserahin ke loket, disuruh bayar. Tadinya ada agak sedikit drama ya, karena kan gua tuh tadinya mikirnya mau perpanjang SIM A dulu kan. Ya karena gue driver online-nya pakai mobil kan. Jadi udahlah SIM C-nya nanti aja gitu kan. Nah, jadi pas keluar angkanya dari loket, kata ibu-ibu yang baik hati itu bilang 130 mas, katanya gitu. Jadi 80.000 untuk penerbitan SIM-nya, kemudian 50 asuransi kalau tidak salah. Terus ya udah 130 kan. Ya udah, terus gue tanya lagi, Bu, mohon maaf tapi saya boleh nanya dulu nggak gitu. Nanya apa Pak, katanya gitu kan. Boleh, silakan aja. Nah, gue tanya di situ, kalau ini kan 130 SIM A aja, kalau misalnya saya mau sekalian sama SIM C saya gimana? Oh, kalau sama SIM C berarti Bapak harus psikotes ulang yang untuk A dan C. Terus di situ gue bilang kan, saya psikotesnya elektronik online gitu kan, itu sudah A dan C, gue bilang gitu kan. Terus pas dia buka berkasnya, oh iya bener gitu kan. Oh iya, berarti Bapak tinggal bayar aja biaya administrasinya, katanya gitu kan. Terus udah gue bilang, ya dihitungin jadi berapa Bu? Gue gituin dong. Nah, itu yang awal SIM A doang 130.000. Terus dihitungin yang SIM C itu 75.000 untuk penerbitannya, kemudian asuransinya 50.000, which is totalnya jadi 255 kan. Nah, gue langsung bayar sih gitu kan. Cuma gue mikir gitu, kenapa di website ada yang nulis 400.000 lebih, ada yang 600.000 lebih. Jadi ulasan para warga itu di tempat-tempat ini untuk ya gitu ya, maksudnya kayak ada aja gitu loh yang kena iseng oknum gitu kan. Ya udah, gue mencoba untuk berpikir positif kan. Ya udahlah, mungkin mereka di tempat lain sebenarnya cuma asal nulis ulasan gitulah. Gue mencoba untuk berpikir positif gitu kan, ke orang-orang ini gitu kan. Dan ternyata pas dipanggil jadi ada kan tahapannya, kayak berkas udah lengkap, disuruh tunggu nanti panggil foto. Udah, gue panggil foto,
gue foto, itu loket sudah ditutup, ditarik, ngerek gitu kan. Jadi ada salah satu yang mau coba ngurus, gue denger gitu, gua salah satu petugas yang menurut gue tuh kayaknya petugas yang baik ya gitu kan, yang jujur, dia bilang sudah tutup pak gitu kan. Terus ya warga itu yang datang terlambat itu jam 12:30 kalau nggak salah, dibilang sudah tutup kan, karena loketnya juga sudah ditutup, itu apa, rolling door-nya kan. Ya, petugas di sana bilang ke warga itu, bilang sudah tutup gitu kan. Terus nggak lama ada bapak-bapak satu udah agak tua gitu kan, manggil gitu kan ke ruangan gitulah. Gua abis itu nggak denger dia ngomong apaan. Udah, terus gue ngeliat kayak ada satu gerakan yang mencurigakan guys. Sumpah. Jadi akhirnya si warga ini yang dibilang terlambat awalnya ini sudah tutup gitu kan, dipanggil ke salah satu ruangan, ditarik gitu kan. Terus udah keluar, gua ngelihat dia melakukan pembayaran dengan seperti ini loh, apa, diumpet-umpetin gitu loh waktu penyerahan uangnya. Jadi uangnya udah dikuntel-kuntel, terus kayak salam tempel gitu, makasih ya pak gitu. Ya kalau positive thinkingnya ya udah, memang mungkin itu angka yang memang pas dan wajar ya gitu kan. Gue berpikir positifnya gitu, tapi kok nggak dikasih kembaliannya gitu kan. Gue ngeliat 50 ribuan gitu kan, oh itu uang pas kali gitu kan, ya udahlah. Nah jadi intinya ya, kalau misalnya kalian mau ngurus, saran dari gue ya gitu, kalau kalian mau ngurus perpanjangan SIM, kalian bisa kok, nggak harus berdasarkan KTP gitu kan. KTP kalian di mana, kalian bisa kok, selama belum terlambat perpanjangan SIM-nya gitu, belum tanggal apa namanya, kadaluarsanya gitu kan, kalian bisa perpanjang di mana aja gitu. Terus biayanya itu sekali lagi untuk psikotes gue saraninnya apa, yang online, karena ya jauh lebih santai gitu kan, kalian di rumah gitu kan ngerjainnya. Terus tinggal dicetak, dibawa ke tempat pengurusan SIM, karena di tempat pengurusan SIM itu kalau misalnya psikotes biayanya 60.000 guys. 60.000 sama 30.000 something, ya udah beda jauh lah gitu kan. Terus biaya kesehatan itu 25.000 gitu kan. Terus biaya SIM-nya untuk cetaknya itu, SIM A itu 80.000, kemudian SIM C itu 75.000. Terus asuransi masing-masing SIM-nya itu 50.000. Jadi total kalau SIM A 130. Kalau SIM C itu berapa ya? 75 tambah 50. Ya, segitulah, 125 kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk 2 SIM bisa kena di 255 untuk cetak dan asuransinya aja, belum termasuk tes kesehatan itu 25.000. Itu lebih ke buta warnanya sih kayaknya. Iya. Jadi ngetes lu buta warna apa kagak gitu kan. Terus sama psikotes tadi ya. Udah itu doang. Apa gitu. Ya udah, buletin aja 35 tambah 25 terus tambah 130 untuk 1 SIM, 255 untuk 2 SIM. Nah, itu semua gua alami, bener-bener gua alami dengan catatan datang tepat waktu ya, dan SIM-nya belum mati. Itu sih. Oke, gua parkir mobil dulu sebentar ya guys.